dan terjadilah mujizat pohon kurma. Tapi ingat, itu tidak terjadi pada saat kelahirannya, tapi pada saat pengungsian ke Mesir. Fakta ini yang mungkin ditafsirkan sebagai mujizat kelahiran Yesus di bawah pohon kurma, bukan. Itu adalah mujizat ketika pengungsian keluarga kudus di Mesir, dan itu tercatat jelas di buku Sinaksarion ini. Nah, Sinaksarion ini memang berdasarkan pada paradosis apostolik, suksesio apostolik, yang diterus sampaikan dari zaman abad pertama melalui para rasul, ke muridnya para rasul, ke murid-muridnya para rasul. Sekalipun yang namanya Sinaksarion itu singkat-singkat, tidak terlalu detail. Tetapi terjadi fabrikasi pada abad-abad kemudian. Muncullah buku-buku apokrifa. Nah, dalam buku-buku apokrifa itu kadang-kadang memang diceritakan lebih panjang dan semi legendaris. Kata bayi Yesus yang ada dalam pelukan ibunya, wajahnya tersungging senyum. Lalu dia berkata, "Wahai pohon, rendahkanlah dahan-dahanmu untuk memberi makan kepada ibuku dari buah-buah segarmu." Maka pohon itu mendengar dan menundukkan dirinya ke kaki Maryam. Lalu mereka makan buah-buah yang segar itu. Ini dicatat dalam buku yang kira-kira ditulis baru pada abad ke-6. Jadi sudah jauh sekali dari peristiwa. Itulah sebabnya gereja membedakan kisah-kisah yang memang punya nilai historis dan kisah-kisah yang semi legendaris tadi. Ketika malaikat memerintahkan Yusuf untuk pergi membawa Yesus dan Bunda Maria ke tanah Mesir, itu setelah bulan April tahun 5 sebelum Masehi. Dan tradisi Koptik yang disebut sebagai taklid al-muqaddas atau tradisi suci, atau berita yang diterus sampaikan secara tanpa putus sampai pada gereja kita sekarang, itu adalah 1 Juni. Sudah mulai masuk musim panas. Nah, dalam perjalanan keluarga kudus itu, kira-kira mereka sesampai di dekat tempat yang sekarang dikenal dengan Provinsi Ismailia. Di sanalah terjadi mujizat di mana Yesus dengan kuasa sabdanya, Yesus yang waktu itu tidak lagi bayi tapi kanak-kanak, itu mengeluarkan air dari padang gurun dan terjadilah mujizat pohon kurma. Tapi ingat, itu tidak terjadi pada saat kelahirannya, tapi pada saat pengungsian ke Mesir. Nah, saudara-saudara, fakta ini yang mungkin ditafsirkan sebagai mujizat kelahiran Yesus di bawah pohon kurma, bukan. Itu adalah mujizat ketika pengungsian keluarga kudus di Mesir, dan itu tercatat jelas di buku Sinaksarion ini. Nah, Sinaksarion ini memang berdasarkan pada paradosis apostolik. Paradosis apostolik itu adalah suksesio apostolik yang diterus sampaikan dari zaman abad pertama melalui para rasul, ke muridnya para rasul, ke murid-muridnya para rasul. Sekalipun yang namanya Sinaksarion itu singkat-singkat, tidak terlalu detail. Tetapi terjadi fabrikasi pada abad-abad kemudian. Antara lain muncullah buku-buku apokrifa. Nah, dalam buku-buku apokrifa itu kadang-kadang memang diceritakan lebih panjang dan semi legendaris itu sebetulnya. Atau dipanjang-panjangkan atau mungkin ditambah-tambah, itu kira-kira. Antara lain disebutkan dalam sebuah buku apokrif yang berjudul Injil Matta al-Manhul, yaitu Pseudo Gospel of Matthew, secara khusus pasal 20, kira-kira dikatakan,
Maka kata bayi Yesus yang ada dalam pelukan ibunya, perawan Maryam, wajahnya tersungging senyum. Lalu dia berkata ketika mereka kehausan di padang gurun tadi, "Wahai pohon, rendahkanlah dahan-dahanmu untuk memberi makan kepada ibuku dari buah-buah segarmu." Maka pohon itu mendengar dan menundukkan dirinya ke kaki Maryam. Lalu mereka makan buah-buah yang segar itu. Setelah itu Yesus berkata lagi kepada pohon, "Angkatlah dirimu wahai pohon kurma, dan satukanlah dirimu dengan pohon-pohon Bapakku yang ada di surga." Dan Santo Yusuf, Santa Maria, dan kanak-kanak Yesus itu bersyukur kepada Allah karena mujizat terjadinya pohon kurma yang mengeluarkan buah dan mengeluarkan air yang memancar dari bawah tadi dengan penuh ucapan syukur. Ini dicatat dalam buku yang kira-kira ditulis baru pada abad ke-6. Jadi sudah jauh sekali dari peristiwa. Itulah sebabnya gereja membedakan kisah-kisah yang memang punya nilai historis dan kisah-kisah yang semi legendaris tadi. Padahal dalam konteks hitung-hitungan tahun tadi, mulai dari penampakan bintang nova sampai kemudian dia pergi ke Mesir dan tiba di sana mulai musim panas, yaitu tanggal 24 bulan Pasion atau tanggal 1 Juni, sehingga terjadi itu musim pohon kurma. Itu Yesus sudah berusia lebih dari 2 tahun. Dengan demikian, karena di dalam teks-teks apokrifa yang membanjir informasinya, khususnya lewat tradisi lisan, bahwa Yesus yang buat mujizat itu masih bayi, maka kemudian muncul kisah seolah-olah Yesus lahir di bawah pohon kurma. Nah, bagaimana sikap gereja tentang buku-buku apokrif ini ya? Pertama-tama gereja kritis. Mengkritisi buku-buku itu. Misalnya, ini bisa dibandingkan tulisan dari Abuna Abdul Masih Basit Abul Khair. Beliau ini adalah kahin kanisah Sayyidah Al-Adra Bimasturut. Jadi dia adalah seorang imam atau seorang abuna dari gereja Ortodok Koptik, gereja Sayyidah Al-Adra, gereja Lady Mary, yaitu gereja Bunda Maryam yang ada di Masturut. Dan Masturut itu salah satu situs perjalanan keluarga kudus di Mesir. Judul bukunya adalah Apokrifa Al-Ahdul Jadid, kitab apokrifa perjanjian baru. Yang pertama pertanyaannya, kaifa kutiba? Bagaimana buku-buku seperti ini ditulis? Lalu walimada rafadatuha al-kanisah, dan kenapa gereja menolak buku-buku seperti ini? Jadi artinya apa? Ini adalah pengembangan, bahkan fabrikasi dari kisah-kisah yang memang sebetulnya itu pada dasarnya ada dalam buku-buku Sinaksarion, tapi dikembangkan lebih bebas lagi. Dan itu menjadi banyak acuan dari kelompok-kelompok tertentu pada masa dulu, dan itu muncul ratusan tahun setelah peristiwa. Jadi bedakan antara sejarah dengan kisah-kisah semi legendaris. Kalau sejarah itu kan jelas, misalnya gini ya, gereja Ortodok Koptik itu bisa menghitung keluarga kudus itu kira-kira tinggal di Mesir sekitar 3 tahun 6 bulan. Ada yang menghitung 3 tahun 11 bulan. Dari mana kita bisa tahu seperti itu? Ya dari Alkitab. Kan Alkitab tidak ada eksplisit, Pak. Ya memang eksplisit tidak ada, tapi implisit ada. Kenapa? Karena menurut Injil Matius pasal 2 ayat 15 dan pasal 2 ayat 20, keluarga kudus itu diperintahkan untuk mengungsi ke Mesir sampai Herodes mati.
Dan malaikat kembali menampakkan diri kepada Yusuf bahwa bawalah anak itu kembali ke tanah Israel karena raja yang hendak membunuh dia sekarang sudah mati. Dari mana kita tahu kematian Raja Herodes? Catatan sejarah yang sejaman. Salah satunya adalah karya dari Flavius Josephus. Dalam karya Josephus ini dengan jelas dikatakan bahwa Herodes Agung itu mati pada saat terjadinya gerhana bulan. Nah, sekarang para ahli sejarah kuno Israel itu mencatat matinya Herodes Agung. Ada yang mengatakan karena terjadinya gerhana bulan itu tahun 4 sebelum Masehi. Dan ada ahli lain yang menganggap tahun 1 sebelum Masehi. Itu penelitian tentang kapan terjadinya gerhana bulan. Yaitu pada saat Herodes mati tadi. Maka dari sini kita bisa lihat. Keluarga kudus mulai diperintahkan meninggalkan Bethlehem menuju Gaza, menuju Al-Aris, menuju Farama. Sampai kemudian nyebrang sungai Nil sampai di kota Kairo lama yang dikenal dengan gereja Hanging Church, gereja Abu Sirga. Lalu mereka akan kembali ke tanah Israel setelah mendengarkan perintah malaikat tadi dalam penampakan kepada Yusuf. Jadi bisa dihitung, kalau dia tiba, dihitung mulai tibanya bulan Juni pada saat mulai musim panas tahun 5 sebelum Masehi sampai kemudian matinya Herodes itu sekitar bulan Januari terjadinya gerhana bulan tahun 1 sebelum Masehi, maka keluarga kudus tinggal di Mesir lebih dari 3 tahun, 3 tahun 6 bulan, 3 tahun 7 bulan, tinggal dari mana kita menghitungnya. Nah, itu bedanya bagaimana gereja kuno. Ya, bapak-bapak gereja yang kemudian dilecehkan setelah munculnya teori spekulatif Dewa Matahari Sol Invictus tahun 743, zamannya Keraton Surakarta Adiningrat berdiri itu terlalu baru untuk kita bisa bandingkan dengan dokumen-dokumen gereja. Sekalipun di situ ada kekilafan di dalam menghitung, itu kan wajar. Di kalender manapun juga kan ada itu. Tetapi jangan skeptis dengan kalender gerejawi. Orang sering bertanya, seolah-olah gereja itu menerima 27 kitab perjanjian baru itu hanya karena asal menguntungkan gereja. Tidak seperti itu. Kenapa kitab-kitab seperti Injil Tufuliah, Injil masa kanak-kanak Yesus yang ditulis pada abad ke-5 dalam bahasa Syriak dan terjemahan Arabnya abad ke-7 sekitar tahun 600-an. Kenapa kita menolak Injil Thomas Israeli yang memuat tentang kisah Yesus pada masa kecil? Dia membuat 12 bentuk burung dari tanah liat kemudian menjadi burung dengan sungguh-sungguh. Kenapa cerita Yesus bicara pada waktu bayi yang disebutkan dalam Injil masa kanak-kanak Yesus berbahasa Arab itu ditolak oleh gereja? Bukan karena itu bertentangan atau seolah-olah ini enggak cocok dengan klaim ketuhanan Yesus. Tidak seperti itu. Maka baca langsung sumbernya. Seandainya gereja menerima buku-buku itu, kalau sekedar untung-untungan gereja untung. Ini saya itu contoh ya. Ini terbitan dari Injil masa kanak-kanak Yesus. Diterjemahkan dalam bahasa Latin oleh Henricus Sick. Ini terjemahan di dalam bahasa Latin, tapi berdampingan dengan naskah Arabnya. Ya. Ini diterbitkan pada tahun 1697. Ini misalnya. Kalau justru kita menerima buku ini sebetulnya malah mendukung ketuhanan Yesus. Bahkan ajaib sekali. Karena Yesus usia masih bayi digendong ibunya sudah bisa bicara ini.
Bahkan di sini tidak menolak Tritunggal, tidak menolak keilahian Yesus, bahkan melebih-lebihkannya. Misalnya diawali dari Bismil Ab walibni warrohil kudus al ilahu wakid amin. Trinitas, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus amin. Dan di dalam pasal pertama itu disebutkan bahwa telah disebutkan di dalam kitab Yosefus, qad wajadana fi kitabi Yosefus Rois al-kahinat alladzi kana ala ahdil masih. Disebutkan dalam kitab Yosefus Rois kahinah, jadi imam besar yang hidup pada zaman Al-Masih, wa qad qala Anas innahu Kayafa, dan ada juga yang mengatakan dia adalah Anas atau Kayafas. Ini disebutkan di situ. Inna Yasua takalama wa huwa hina kana fil mahdi. Bahwa Yesus telah bisa berbicara ketika dia masih bayi, masih digendong ibunya. Wa qala li Maryam ummuhu, dan dia berkata, bayi Yesus tadi berkata pada Maryam ibunya, ini ana huwa Yesua ibnullah. Sesungguhnya aku inilah Yesus, putra Allah. Wa abi arsalni likolasil alam, dan Bapakku telah mengutus aku untuk keselamatan dunia. Jadi ini jelas mendukung keilahian Kristus. Bahkan gereja menseleksi mana yang punya nilai historis, mana yang tidak punya nilai historis. Tentu kalau kisah-kisah Sinaksarion berdasarkan taklid al-muqaddas, berdasarkan tradisi suci, berdasarkan cerita-cerita historis yang diterus sampaikan dalam jalur apostolik sampai zaman rasuli kepada gereja kita sekarang ini. Itu bisa dipercaya. Tetapi fabrikasi, melebih-lebihkan kisah itu dalam buku-buku yang disebut buku apokrifa, yang itu muncul ratusan tahun setelah zaman Yesus, tentu itu tidak sekedar menguntungkan klaim gereja atau tidak. Gereja tidak pernah mengajarkan kebohongan hanya untuk menyatakan kebenaran. Kebenaran tidak mungkin lahir dari kebohongan. Kebenaran adalah kebenaran. Kalau kita tidak bisa lagi jujur dengan agama kita, lalu apa yang kita perjuangkan?